Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Luar biasa ya semangatnya Kakak Putri pagi hari ini. Pasti dong Kakak Dede. Yakin tidak kalau adik-adik di rumah itu pasti lebih semangat dari Kakak Putri? Yakin dong. Iya, sekalipun rekamannya sempat tertunda beberapa minggu, tapi kita percaya karena kasih Kristus, kita kembali dipertemukan sekalipun hanya lewat video online. Jadi adik-adik kalau sudah semangat untuk memulai sekolah minggu, silakan ambil sikap yang baik, kita akan memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya berdiri, kita menyanyi hatiku penuh nyanyian 2 kali. Dengan penuh semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan, kita menyanyi dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Minta kesediaan adik-adik untuk semangat dan penuh sukacita karena lagu ini sangat bermakna. Lagu ini di dalam suka maupun duka, kita tetap tersenyum. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kehormatan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau jual Yesus Tuhanku. Apapun terjadi, kan tetap tersenyum. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita tunduk kepala. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Tiba saatnya kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, adik-adik harus betul-betul mengakui dan tidak malu untuk mengakui semua kesalahannya adik-adik di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, nanti apa yang Kakak Dede bilang boleh diikut dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kembali lagi kami Kembali lagi kami ada di hadapan-Mu ada di hadapan-Mu untuk mengakui semua dosa-dosa kami. untuk mengakui dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, semua dosa-dosa kami semua dosa-dosa kami mohon diampuni. mohon diampuni. Dan kiranya Dan kiranya Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua. menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Iya, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa-dosa kita dan pasti mengasihi kita semua yang telah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan.
Karena kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Karena kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, baik sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Mazmur 85 ayat 10. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur 85 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan berita anugerah, kembali kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Petunjuk hidup baru, Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Amin. Kita masih membuka Alkitab kita akan membaca Mazmur yang terdapat di Mazmur pasal 18 ayat 7. Mazmur pasal 18 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Tika. Namun sebelum itu kita mau memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Ya, semuanya bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya, semuanya ambil sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu yang sangat indah. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami mudah mengerti Tuhan.
apa arti firman Tuhan. Tuhan berkati juga Kakak Tika yang akan membawakan cerita baru. Kiranya Kakak Tika bisa bercerita sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom adik-adik. Oke, selamat pagi. Selalu semangat pagi. Iya, senang rasanya Kakak Tika bisa berjumpa bersama adik-adik sekalian di rumah untuk menemani adik-adik dalam beribadah pada pagi hari ini. Ya, adik-adik sekalian di rumah, sebelum Kakak lanjut bercerita pada pagi hari ini, Kakak mau merefresh ingatan adik-adik sekalian di rumah tentang ya cerita-cerita sebelumnya. Jadi yang dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik pasti tahu cerita atau pertanyaan yang akan Kakak ajukan pada saat ini. Nah, jadi ada 2 pertanyaan, silakan adik-adik jawab di rumah. Oke, pertanyaan pertama untuk adik-adik di rumah, siapa nama pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? A. Yosua, B. Musa. Oke, yang jawab A Yosua angkat tangan kanannya, dan yang jawab B Musa angkat tangan kirinya. 1, 2, 3. Oke, yang jawab Yosua, ya salah ya adik-adik. Ternyata yang jawaban betul adalah Musa. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua. Siapa nama pemimpin Israel yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan? A. Abraham, B. Yosua. Oke, yang jawab A, Abraham angkat tangan kanannya, dan yang jawab B, Yosua angkat tangan kirinya. Oke, yang jawab Yosua, ya adik-adik betul sekali. Nah, ternyata 2 orang pemimpin ini yang memimpin bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang memimpin adalah Musa. Dan kemudian setelah tanah perjanjian, ya yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Nah, adik-adik sekalian, ternyata ya pada saat Yosua memimpin bangsa Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian, ya bangsa Israel ini ya mereka bersuka cita. Kenapa? Wah, karena mereka sudah mendapatkan ya tempat tinggal. Kemudian mereka sudah bisa berkebun, bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari tanah yang mereka kelola. Kenapa? Karena sebelumnya ya kita tahu bahwa bangsa Israel ini ya mereka tidak mempunyai rumah. Ya mereka berada di padang gurun pada saat itu. Jadi ketika mereka berada di suatu tempat tinggal, jadi mereka tidak mempunyai rumah, mereka hanya ya berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada saat itu tetapi adik-adik sekalian, ketika mereka telah memasuki tanah Kanaan, wah mereka sangat bersukacita. Nah, adik-adik sekalian, wah ternyata setelah pemimpin mereka mati, Yosua, wah apa yang terjadi kepada bangsa Israel ini? Ternyata ya bangsa Israel ini ya tidak mau lagi mengikuti kehendak Tuhan. Ya mereka malah membuat patung-patung berhala. Ya, mereka menyembah patung-patung berhala ini. Kemudian mereka juga tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi mereka berbuat yang tidak baik adik-adik. Dan mereka melupakan semua perintah-perintah yang telah Tuhan ajarkan, yang telah Yosua lakukan sama bangsa Israel. Nah adik-adik sekalian, wah Tuhan sedih tidak ketika bangsa Israel ini melakukan yang jahat di mata Tuhan? Ya pasti Tuhan sangat sedih ya adik-adik. Nah apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel ini? Apakah Tuhan menghukum mereka? Ya tentu Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Pada saat itu ya Tuhan mengirimkan ya musuh-musuh Israel, yaitu Raja Moab, Raja Eglon pada saat itu. Nah Tuhan mendatangkan Raja Eglon kepada bangsa Israel. Jadi
ya Raja Moab ini ya mereka bersekutu dengan orang-orang yang lain. Jadi mereka bersekongkol untuk pergi menghadap bangsa Israel. Jadi mereka pergi berperang melawan Israel. Nah, kalau kemarin-kemarin ya, wah bangsa Israel ini mereka dengan bangga kalau mereka pergi berperang, pasti mereka bisa menang, mengalahkan ya musuh-musuh mereka karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Tapi kali ini adik-adik, ya ketika mereka berperang apa yang terjadi? Mereka mengandalkan Allah-Allah lain dan tidak mengandalkan Tuhan adik-adik. Nah akhirnya ya Tuhan membuat bangsa Israel ini kalah di hadapan musuh-musuhnya. Raja Eglon melawan tentara-tentara Israel dan akhirnya Israel ini dikalahkan oleh ya musuh-musuhnya, oleh Raja Moab, oleh Raja Eglon pada saat itu. Nah adik-adik sekalian, ya pada saat itu bangsa Israel pun dikalahkan ya. Jadi ya mereka pada saat itu selama 18 tahun diperbudak lagi oleh bangsa Moab. Wah kasihan ya bangsa Israel, ya mereka sudah enak-enak, sudah punya rumah, tempat tinggal. Tetapi ya setelah mereka masuk di dalam rumahnya ternyata ada lagi yang menjajah mereka. Jadi ya ini membuat orang Israel ini ya merasa, kenapa kita dijajah lagi ya. Merasa mereka menderita bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi meminta pertolongan kepada dewa-dewa lain. Nah, orang Israel ini pada saat itu mereka berdoa kepada dewa-dewa lain. Tapi apakah yang mereka doakan ini terkabulkan? Ya, ternyata adik-adik tidak. Mereka tetap menderita. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka bertobat, kemudian mereka berdoa dan kembali kepada Tuhan. Nah, ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka berdoa. Nah, akhirnya ya karena Tuhan itu pengasih adik-adik dan penyayang, dia panjang sabar. Dan kemudian bangsa Israel ini berdoa. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan apa yang terjadi? Ya Tuhan mendatangkan seorang yang baik hatinya, namanya Hakim Ehud. Nah, Ehud ini dipilih oleh Tuhan, adik-adik kalau kalian baca Alkitab nanti ya, dia badannya gemuk, besar. Tetapi ingat, Tuhan tidak memandang rupa dan wajah. Dia melihat hati setiap manusia adik-adik. Jadi Tuhan memilih Ehud karena Ehud hatinya baik. Nah ketika Tuhan memilih Ehud, wah lihat apa yang dilakukan Ehud. Tuhan berfirman kepada Ehud bahwa buatlah pedang bermata dua. Kemudian sembunyikan di pangkal pahamu dan pergilah bersama beberapa orang untuk membawa upeti-upeti menghadap kepada Raja Eglon atau Raja Moab. Nah, Ehud pun melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi dia bersama beberapa orang pergi menghadap kepada Raja Eglon membawa upeti-upeti. Nah, ketika sampai, selesai memberikan upeti, kemudian Ehud menghadap kepada raja, dia mengatakan bahwa, Raja, saya ingin menyampaikan pesan rahasia kepadamu. Wah, kalau kita mendengar rahasia berarti tidak ada orang yang boleh tahu. Ya hanya 2 orang saja yang boleh tahu. Jadi raja berpikir, dia menyuruh semua orang yang ada di dalam istana untuk keluar. Jadi ya orang-orang yang lain yang ada di dalam ruangan istana itu keluar. Jadi yang hanya ada Raja Ehud dan yang ada hanya Raja Eglon, Raja Moab dan Ehud yang ada di dalam ruangan itu. Jadi raja berkata, apa yang ingin engkau sampaikan kepada aku Ehud? Kemudian Ehud mengambil pedang yang ia disembunyikan tadi di pangkal pahanya dan dia membunuh Raja Eglon pada saat itu. Nah Raja Eglon pun mati adik-adik dan kemudian para pegawainya berkata, wah kenapa raja kita tidak keluar? Kemudian mereka membuka pintu, ternyata dia mendapatkan rajanya sudah mati. Akhirnya Ehud pun keluar dari istana itu. Dia pergi ke puncak gunung Efraim dan dia membunyikan trompet atau sangkakala. Dia mengatakan bahwa kita telah menang, kita telah mengalahkan ya orang-orang Moab pada saat itu. Akhirnya bangsa Israel pun bersuka cita. Ya adik-adik sekalian, ya Tuhan selalu melindungi umatnya karena dia sayang kepada orang Israel, umat pilihannya. Jadi dia mau menolong kembali umat-umat Israel. Nah adik-adik sekalian, saya mau bertanya, kira-kira
kalau orang tua kalian menghukum kalian karena kalian berbuat kesalahan, orang tua kalian sayang tidak sama kalian atau tidak? Ya tentu mereka menghukum kalian atau memarahi kalian karena mereka sayang sama kalian semua. Contohnya ya, kalian dilarang untuk bermain HP lama sekali. Kenapa? Karena ya kalau kita bermain HP lama sekali, ya radiasi atau mata kita nanti menjadi kabur. Jadi kita nanti punya mata 4 ya, 2 mata kita dan bertambah lagi kacamata. Nah kemudian adik-adik yang masih kecil, kenapa dilarang bermain gunting atau pisau? Karena nantinya kalau tangan kalian teriris, kemudian berdarah, ya pasti kalian akan merasa sakit. Tentunya orang tua tidak mau kalau adik-adik ya merasa kesakitan atau menderita. Jadi mereka memarahi kalian, mereka menghukum kalian karena mereka sayang kepada kalian dan kita semua. Nah begitupun dengan Tuhan, dia menghukum orang Israel. Ya karena dia sayang kepada orang Israel dan orang Israel agar orang Israel mau berbalik kepada Tuhan dan mengikuti segala perintah-perintahnya. Nah, sebelum menutup cerita pada hari ini, ya kakak mau memberi tugas kepada adik-adik di rumah ya. Jadi tugasnya tidak usah dikumpul, tapi nanti tugasnya boleh tempel di dinding, pintu kamarnya atau di kamarnya adik-adik. Jadi tuliskan di kertas lembar perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Ya perbuatan yang disenangi oleh Tuhan boleh ya di sampingnya gambar emoji smile atau senyum, dan kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan di sampingnya boleh gambarkan smile, sedih adik-adik. Jadi ketika adik-adik melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pernah berjanji bahwa saya pernah menulis, Tuhan saya tidak akan membuat hatimu sedih lagi, tetapi saya akan membuat hatimu selalu senang. Nah, itu dia cerita kita hari ini. Ya Alkitabnya diambil, kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Nah adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya. Nanti karena bacanya terlalu panjang, jadi nanti setelah ibadah ini boleh dibaca. Yang belum tahu membaca boleh dibantu sama mama dan papanya di rumah untuk membacakannya. Jadi pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai dengan 30 dengan judul Aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolongku. Itulah cerita kita pada hari ini. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita masih mau memuji nama Tuhan, semuanya berdiri, kita angkat pujian, senang jadi anak Tuhan. Silakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu kita dengarkan nats persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembali diminta kesediaan Kakak Tika untuk memimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat, namun ya semua dalam posisi doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggumu telah mendengarkan sebagian kecil dari sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami selalu dengar-dengaran kepadamu, selalu meminta pertolongan kepadamu dan tidak jauh daripadamu Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang pada saat ini dalam pertumbuhan mereka Engkau memberkati, semoga mereka dapat tumbuh dewasa dalam iman dan kepercayaanmu. Berkati Tuhan anak-anakmu yang sementara proses belajar di rumah Tuhan online, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, berkati, berikan mereka pengetahuan agar mereka boleh belajar dengan baik dan giat. Berkati pula kedua orang tua mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka sebagai wakil Allah di setiap-tiap rumah Tuhan, Engkau memberkati, semoga mereka dapat mengarahkan anak-anak mereka sesuai dan seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu Tuhan, yang mengambil bagian pada saat ini, Engkau memberkati kami semua Tuhan, apapun pekerjaan kami, tugas kami Tuhan, dan aktivitas kami sehari-hari, Engkau memberkati kami semua. Begitupun dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh yang kami tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, Tuhan jamah mereka datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah setiap tubuh yang sakit. Berkati juga persembahan Tuhan yang pada saat ini kami telah persembahkan kehadirat-Mu agar boleh menjadi berkat buat kami di dalam menyebarluaskan firman-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau memberkati pemerintah pusat sampai ke desa. Tuhan Yesus seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, semua katakan amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Bapa antarlah kami. Semuanya berdiri. Berilah kami
Ya, kita tenangkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita angkat pujian, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat. Diberkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Telah bangun pagi, hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!